Cinta dan Rizal. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan perkotaan Jakarta, di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di gang tersembunyi dekat kawasan kota tua, dimulai perjalanan cinta yang akan mengubah hidup dua orang muda bernama Sinta dan Rizal. Kedai itu bukan hanya tempat mereka bertemu untuk pertama kalinya, tetapi juga menjadi saksi bisu dari setiap babak cerita cinta mereka. Dari saat hati mereka saling terpikat, hingga saat mereka menghadapi berbagai lika-liku kehidupan bersama. Pertemuan yang tak terduga. Pada suatu hari Rabu sore tahun 2023, Sinta datang ke kedai kopi tersebut untuk menyelesaikan tugas akhir kuliahnya yang berkaitan dengan sejarah seni tradisional Indonesia. Ia adalah seorang mahasiswi seni rupa yang penuh semangat, dengan wajah yang selalu bersinar ketika membicarakan batik, wayang, atau kerajinan tangan khas Nusantara. Rambut hitamnya yang panjang selalu diikat dengan ikat kepala berbahan batik, dan gaya berpakaiannya yang sederhana, namun penuh sentuhan budaya selalu membuatnya tampak berbeda dari yang lain. Pada hari yang sama, Rizal juga berada di kedai itu sambil menikmati secangkir kopi tubruk sambil menyusun naskah cerita pendeknya. Ia bekerja sebagai wartawan lepas dan penyair pemula yang memiliki hasrat mendalam terhadap sastra dan budaya lokal. Wajahnya yang tinggi dan langsing, disertai dengan tatapan mata yang penuh pemikiran, seringkali membuat orang yang melihatnya merasa terpesona oleh kedalaman pikirannya. Kesempatan membuat mereka saling mengenal datang ketika Sinta secara tidak sengaja menyodorkan buku tentang batik yang sedang dibacanya ke meja Rizal, membuat secangkir kopinya tumpah sebagian ke naskah yang sedang ia susun. Tanpa ragu, Sinta langsung meminta maaf dengan sungguh-sungguh, bahkan menawarkan untuk membayar penggantian atau membantu membersihkan naskah tersebut. Namun, alih-alih marah, Rizal hanya tersenyum lembut dan berkata, "Jangan khawatir, mungkin ini tanda bahwa kita perlu berbicara dan berbagi cerita satu sama lain." Dari situlah, percakapan mereka mulai mengalir seperti air yang tak pernah kering. Sinta bercerita tentang bagaimana dia terpikat pada keindahan motif-motif batik yang tidak hanya cantik secara visual, tetapi juga menyimpan makna filosofis yang mendalam. Rizal pun kemudian berbagi tentang bagaimana dia menemukan inspirasi untuk menulis dari kehidupan sehari-hari dan cerita rakyat yang selama ini terlupakan oleh banyak orang muda. Mereka berbicara dari sore hingga malam, bahkan tidak menyadari bahwa kedai sudah akan tutup. Saat mereka harus berpisah, mereka secara sepakat bertemu lagi di kedai yang sama pada hari Sabtu berikutnya. Masa muda yang penuh cinta dan petualangan. Seiring berjalannya waktu, pertemuan mereka menjadi lebih sering dan tidak lagi hanya terbatas di kedai kopi. Rizal sering mengajak Sinta menjelajahi berbagai tempat bersejarah di Jakarta, mulai dari Museum Nasional hingga pasar-pasar tradisional yang menjual kerajinan khas dari berbagai daerah di Indonesia. Di setiap tempat yang mereka kunjungi, mereka saling berbagi pengetahuan dan pandangan, sehingga setiap perjalanan menjadi kesempatan untuk saling mengenal lebih dalam. Sinta juga mengajak Rizal untuk belajar membuat batik bersama di sebuah komunitas pengrajin batik yang terletak di daerah Tangerang. Rizal yang awalnya merasa tidak mampu untuk menciptakan karya seni dengan tangan sendiri, akhirnya menemukan kegembiraan tersendiri ketika ia melihat lilin malam yang ia gunakan untuk membuat motif pada kain, mulai membentuk pola yang indah. Sinta dengan sabar mengajarkannya teknik dasar membuat batik, dan ketika karya pertama Rizal selesai, ia dengan bangga memberikannya kepada Sinta sebagai hadiah khusus. Pada malam perayaan ulang tahun yang ke-23, Sinta, Rizal mengadakan kejutan yang tak terlupakan. Ia menyewa sebuah ruangan kecil di galeri seni lokal dan mengadakan pameran mini yang menampilkan karya-karya batik yang dibuat Sinta beserta puisi-puisi yang ia tulis khusus untuknya. Setiap karya batik memiliki puisi sendiri yang menggambarkan makna dari motif yang digunakan dan perasaan Rizal terhadap Sinta. Saat Sinta melihat semua itu, air matanya tak bisa dihentikan lagi. Itu adalah hadiah paling indah yang pernah ia terima dalam hidupnya. Pada malam itu pula, Rizal menyampaikan perasaan cintanya secara resmi dan meminta Sinta untuk menjadi kekasihnya.
Tanpa ragu, Sinta mengangguk dengan senyum bahagia dan menjawab, "Aku juga mencintaimu, Rizal. Sejak hari pertama kita bertemu, hatiku sudah tahu bahwa kamu adalah orang yang tepat untukku." Mereka menghabiskan waktu bersama dengan penuh kebahagiaan. Mereka sering menghadiri acara-acara budaya, seperti pesta rakyat, pentas wayang kulit, atau pertunjukan musik tradisional. Rizal bahkan mulai menulis sebuah novel yang terinspirasi dari cerita mereka dan budaya Indonesia yang kaya. Sinta menjadi model dan konsultan seni untuk novel tersebut, membantu Rizal menggambarkan detail-detail keindahan batik dan budaya lokal dengan akurat. Menghadapi ujian dan rintangan. Namun, seperti halnya cerita cinta lainnya, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Pada awal tahun 2024, Rizal mendapatkan tawaran untuk bekerja sebagai wartawan khusus di sebuah media internasional yang berlokasi di negara lain. Ini adalah kesempatan besar untuk karirnya, tetapi juga berarti ia harus tinggal jauh dari Sinta untuk waktu yang tidak pasti. Di sisi lain, Sinta juga menerima tawaran untuk menjadi instruktur batik di sebuah lembaga pendidikan seni yang baru saja didirikan di Yogyakarta, tempat yang dianggap sebagai pusat kebudayaan Indonesia, dan akan memberikan kesempatan besar untuk mengembangkan kemampuannya, serta memperkenalkan batik kepada lebih banyak orang. Kedua tawaran tersebut datang bersamaan, membuat mereka harus menghadapi pilihan sulit. Mereka menghabiskan berhari-hari untuk membicarakannya dengan jujur dan terbuka. Ada saat-saat di mana mereka merasa frustasi dan bahkan menangis karena takut harus berpisah. Rizal menawarkan untuk menolak tawaran kerja tersebut agar bisa tetap bersama Sinta, tetapi Sinta tidak mau melihat impiannya. Sebaliknya, Sinta juga bersedia untuk tidak pergi ke Yogyakarta jika itu yang terbaik bagi mereka berdua. Tetapi Rizal juga tidak mau melihatnya meninggalkan kesempatan emas untuk mengembangkan bakatnya. Selain itu, mereka juga menghadapi tekanan dari sebagian keluarga. Beberapa anggota keluarga Rizal merasa bahwa hubungan mereka tidak cocok karena latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang berbeda. Sementara sebagian keluarga Sinta khawatir bahwa Rizal yang sering bepergian tidak akan bisa memberikan keamanan yang dibutuhkan oleh Sinta. Namun, mereka tidak pernah membiarkan kata-kata negatif tersebut merusak hubungan mereka. Mereka selalu saling mendukung dan mengingatkan satu sama lain tentang cinta dan impian yang mereka miliki bersama. Setelah berpikir matang dan melakukan berbagai pertimbangan, mereka akhirnya mengambil keputusan yang dianggap terbaik bagi keduanya. Rizal akan menerima tawaran kerja di luar negeri selama 1 tahun, sementara Sinta akan pergi ke Yogyakarta untuk mengejar impiannya. Mereka sepakat untuk menjaga hubungan jarak jauh dengan tetap berkomunikasi setiap hari melalui panggilan video, berbagi cerita tentang pengalaman mereka masing-masing, dan saling memberikan dukungan moral. Meskipun mereka tahu bahwa akan sangat sulit untuk tinggal jauh satu sama lain, mereka percaya bahwa cinta yang mereka miliki cukup kuat untuk mengatasi segala rintangan, cinta yang kuat dan abadi. Selama masa perpisahan tersebut, mereka menghadapi banyak tantangan. Ada saat-saat di mana mereka merasa kesepian dan merindukan sentuhan satu sama lain. Ada juga saat-saat di mana perbedaan zona waktu membuat komunikasi mereka menjadi sulit. Namun, mereka tidak pernah menyerah. Rizal selalu mengirimkan surat cinta dan puisi untuk Sinta setiap minggunya, sementara Sinta membuatkan batik khusus dengan motif yang memiliki makna khusus untuk Rizal dan mengirimkannya setiap bulan. Mereka juga membuatkan buku harian bersama secara daring, di mana mereka bisa menuliskan pemikiran, perasaan, dan mimpi mereka untuk masa depan. Setelah 1 tahun berlalu, Rizal kembali ke Indonesia dengan pengalaman yang berharga dan banyak cerita menarik yang bisa ia bagikan. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan kontrak kerjanya di luar negeri, karena ia merasa bahwa tempatnya ada di Indonesia, bersama Sinta dan bersama budaya yang ia cintai. Ia juga membawa pulang banyak ide baru untuk menulis dan mengembangkan karirnya sebagai penulis dan wartawan yang fokus pada isu-isu budaya dan seni. Sementara itu, Sinta telah berhasil membangun nama baiknya sebagai instruktur batik yang berbakat di Yogyakarta.
Ia telah melatih banyak murid muda yang memiliki minat besar terhadap batik dan bahkan berhasil mengadakan pameran batik pertamanya yang dihadiri oleh banyak kolektor dan penggemar seni dari berbagai daerah. Ia juga telah mengembangkan beberapa motif batik baru yang menggabungkan unsur tradisional dan modern, yang kemudian menjadi populer di kalangan muda-mudi. Ketika mereka akhirnya bisa bertemu kembali secara langsung di stasiun kereta api Yogyakarta, mereka tidak bisa menahan emosi dan saling memeluk erat dengan penuh haru dan kebahagiaan. Setelah bertukar cerita dan berbagi pengalaman selama 1 tahun terakhir, Rizal membawa Sinta pergi ke sebuah tempat yang sangat berarti bagi mereka. Sebuah desa kecil di sekitar Yogyakarta yang terkenal dengan kerajinan batiknya. Di tengah kebun wisata yang penuh dengan pohon bunga dan di bawah sinar bulan yang indah, Rizal mengambil sebuah kotak kecil yang berisi cincin tunangan berbentuk motif batik dan menyampaikan lamaran pernikahannya kepada Sinta. Sinta, cinta kita telah melalui banyak ujian dan rintangan. Tetapi setiap tantangan yang kita hadapi hanya membuat cinta kita semakin kuat dan kokoh, ujar Rizal dengan suara yang penuh perasaan. Kamu adalah inspirasi hidupku, sumber kebahagiaan dan kegembiraanku. Aku ingin menghabiskan sisa hidupku bersamamu, membangun masa depan yang indah bersama, dan bersama-sama kita melestarikan serta mengembangkan budaya Indonesia yang kita cintai. Maukah kamu menjadi istriku, Sinta? Dengan air mata bahagia yang mengalir di pipinya, Sinta menjawab dengan suara yang lembut namun tegas. Ya, Rizal, aku mau menjadi istri kamu dan selalu berada di sisimu. Kita akan bersama-sama menjalani hidup, menghadapi segala suka dan duka, dan bersama-sama mewujudkan semua mimpi kita. Mereka menikah pada bulan September tahun 2025 di sebuah desa kecil di Yogyakarta dengan upacara pernikahan yang menggabungkan adat tradisional dari kedua keluarga mereka dan penuh dengan unsur seni dan budaya Indonesia. Baju pengantin mereka dibuat dari batik yang mereka buat bersama, dengan motif yang menggambarkan perjalanan cinta mereka dan harapan mereka untuk masa depan. Kedai kopi di Jakarta, di mana mereka pertama kali bertemu, kemudian diubah menjadi sebuah ruang kreatif kecil yang mereka kelola bersama. Tempat di mana mereka bisa mengadakan kelas batik, membaca puisi, dan berbagi cerita dengan orang lain yang memiliki minat pada seni dan budaya. Kisah cinta Sinta dan Rizal bukan hanya cerita tentang dua orang yang saling mencintai, tetapi juga cerita tentang cinta terhadap budaya dan tanah air. Mereka menunjukkan bahwa cinta sejati tidak hanya tentang berada bersama setiap saat, tetapi juga tentang saling mendukung dan membantu satu sama lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mewujudkan impian masing-masing. Melalui cinta mereka, mereka tidak hanya menemukan kebahagiaan dan kedamaian, tetapi juga menemukan makna yang lebih dalam tentang kehidupan dan tujuan mereka di dunia ini. Hingga saat ini, mereka masih terus menjalani hidup dengan penuh cinta, semangat, dan dedikasi untuk melestarikan serta mengembangkan kekayaan budaya Indonesia yang luar biasa. Apakah kamu ingin agar kisah cinta Sinta dan Rizal ini dilanjutkan dengan babak baru tentang kehidupan pernikahan mereka? Atau mungkin ada bagian tertentu dari cerita ini yang ingin kamu kembangkan lebih